Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Yang pertama-tama puja puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita waktu luang untuk berkumpul di ruangan guru yang tercinta ini. Salawat bertambahkan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan program kami kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami kepada Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Fitri Anida. Saya dari Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu dan jurusan saya Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Siregar dari Universitas Labuhan Batu. Pada prodi saya Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikannya. Perkenalkan, nama saya Rizda Kusuma Lubis. Saya dari Universitas Labuhan Batu dan saya dari Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Tiara Widya Febri. Saya dari Universitas Labuhan Batu, jurusan Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Jara Septi. Saya dari Universitas Labuhan Batu, jurusan Pendidikan Matematika. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyajikan presentasi kami. Pemaparan yang pertama dibawakan oleh Tiara Widya. Kepada Tiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Kampus Mengajar. Adapun program Kampus Mengajar adalah program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran, peningkatan literasi dan numerasi di tingkat pendidikan dasar. Dengan mengikuti program Kampus Mengajar, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengasah soft skill dan hard skill, serta dapat pengalaman mengajar yang dapat diakui dalam bentuk satuan kredit semester atau SKS. Dan adapun peran setiap pihak, yang pertama adalah guru pamong. Yang pertama mendampingi mahasiswa, yang kedua menjadi rekan diskusi mahasiswa dalam merancang program kerja dan mengimplementasikan program kerja. Yang ketiga menjadi penghubung antara mahasiswa dengan sekolah. Yang keempat menilai kinerja mahasiswa di akhir penugasan dalam laman MBKM. Adapun guru pamong kami yang telah diunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah secara keseluruhan yaitu Bapak Anand Sregar. Dan untuk guru pamong secara jurusan kami masing-masing, untuk jurusan Pendidikan Matematika Bapak Dr. Hani Bustowo, dan untuk Pendidikan Biologi Ibu Desmiana Diapurba. Selanjutnya peran Dinas Pendidikan. Yang pertama memverifikasi daftar calon sekolah sasaran program Kampus Mengajar. Yang kedua, berkoordinasi dengan sekolah dalam memonitor pelaksanaan program Kampus Mengajar. Yang ketiga, memfasilitasi pertemuan tim program dengan sekolah sasaran. Yang keempat, membuat surat tugas bagi mahasiswa dan DPR Kampus Mengajar untuk diberikan kepada sekolah sasaran. Yang kelima, mendorong dan memfasilitasi peran setiap kepala sekolah dan guru pamong. Dan yang terakhir, memfasilitasi pemantauan penugasan mahasiswa dan evaluasi program. Selanjutnya, peran sekolah. Yang pertama, berkomunikasi dengan stakeholders Kampus Mengajar. Adapun stakeholders ini bagian dari Kampus Mengajar, di mana sekolah ini sudah termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka. Makanya kami ditempatkan di sini karena sekolah sini sudah termasuk dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, menunjuk satu orang guru pamong yaitu Bapak Andi Sregar seperti saya jelaskan tadi. Yang ketiga, mendaftarkan akun dapodik sekolah pada laman tersebut. Yang keempat, kepala sekolah mengisi basis survei di awal masa penugasan mahasiswa. Dan pengisian basis survei ini sudah diisi oleh kepala sekolah pada awal kami diterjunkan di sini. Yang kelima, guru pamong memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa. Yang keenam, kepala sekolah mengisi advance survei di akhir masa penugasan
penugasan mahasiswa. Dan deadline survei ini nanti akan diberikan pada akhir penugasan kami. Selanjutnya, peran kami sendiri yaitu mahasiswa yang pertama, membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Yang kedua, membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek seperti kurikulum merdeka, modul pembelajaran literasi dan numerasi, profil pelajar Pancasila, AKM kelas, dan PMN. Yang keempat, menjadi duta edukasi perubahan perilaku. Yang kelima, memberikan inspirasi mengenai kemajuan ilmu dan teknologi kepada sekolah, serta memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dan peran dosen pembimbing lapangan yang pertama, mendampingi mahasiswa untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan sekolah sasaran. Yang kedua, memastikan mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian pembekalan dan mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, membimbing observasi sekolah dan penyusunan rancangan program kerja. Yang keempat, mendampingi mahasiswa selama program berlangsung dan melakukan sharing session dengan kelompok mahasiswa bimbingan untuk refleksi metode pembelajaran yang efektif dan evaluasi program kerja yang dijalankan. Yang kelima, memonitor pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa serta memeriksa, memberikan umpan balik dan memberikan persetujuan terhadap laporan mahasiswa. Dan yang terakhir, memberikan penilaian tengah dan akhir kepada mahasiswa. Di sini PPLK berhalangan hadir karena Ibu Sepriani ke Medan. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Kakak Kristen. Baiklah, selanjutnya dari manfaat ini saya akan beritahukan manfaat untuk mahasiswa, yaitu menambah pengetahuan kepekaan sosial terhadap kehidupan di masyarakat dan meningkatkan keterampilan untuk masa depan. Manfaat untuk siswa yaitu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan disertai praktik baik yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan manfaat untuk sekolah adalah mendapatkan strategi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sesuai kebutuhan siswa serta peningkatan literasi dan numerasi peserta didik. Dan manfaatnya untuk dinas pendidikan adalah membantu dinas pendidikan dalam pendataan rapor pendidikan di wilayah kabupaten atau kota. Dan selanjutnya yaitu melaksanakan asesmen kompetensi minimum atau AKM kelas. Pelaksanaan AKM kelas ini seperti melakukan literasi dan numerasi pada siswa kelas 8. AKM kelas ini sama seperti NPK. Dan AKM kelas ini sudah kami laksanakan kemarin pada tanggal 23 Agustus 2022, tepatnya pada hari Selasa di ruang lab komputer. Dan kami mengambil sebanyak 30 siswa sebagai sampel untuk melaksanakan AKM kelas ini. Dan AKM kelas ini sudah terlaksana baik dan lancar. Dan hasil dari AKM kelas ini yang kami dapati kemarin yaitu masih banyak terdapat prioritas literasi numerasi siswa yang masih kurang dalam literasi dan numerasi. Oke, selanjutnya. Program peningkatan literasi. Dari gambar ini adalah gambaran dari program angkatan kampus mengajar angkatan 3 kemarin, dan ini adalah program dari mereka. Lalu program kami di sini adalah setelah kami melakukan observasi di sekolah ini dan melihat bagaimana keadaan sekolah dan melihat bagaimana kemampuan siswa, dan kami mendapati ada sekitar lebih dari 5 orang siswa yang belum bisa membaca dan menulis, terutama di kelas 78 yaitu bernama Ayu, dan ada juga di kelas 89 yang bernama Diko belum lancar menulis dan membaca. Maka dari sini mohon izinkan sekiranya Bapak atau Ibu dapat membantu kami dalam mengasah kemampuan siswa untuk dalam literasi ini. Dan selanjutnya saya berikan kepada Nurul. Baiklah Bapak Ibu Guru, karena waktunya yang tidak memadai, mungkin sampai di sinilah presentasi tentang program kerja kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Terima kasih ucapkan kepada adik-adik kita mahasiswa. Ini Bapak Ibu ada program yang di tampilan fokus itu nggak sempat dibacakan tadi ya? Sempat. Kalau bisa nanti itu diapakan aja Bapak Ibu ya, di fotokopi dibagikan aja dari guru-guru, nanti paham apa sebenarnya tujuan kalian dan kenapa di sini ya. Saya itu aja, terima kasih ucapkan. Sebentar lagi, deh, oke. Apa? Coba kembali sebentar. Ada yang kamu masih baca kembali belum? Halo, coba panggil lagi. Coba kembali. Ada yang mau disampaikan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kami mahasiswa. Kami telah mendengarkan tadi tentang paparan atau presentase yang akan diberikan kepada sekolah kita ini. Kami ini sebenarnya banyak guru-guru ini istilahnya yang gaptek. Tahu gaptek kan ya? Gagap teknologi. Jadi seiring dengan penyampaian atau pembelajaran yang namanya IKN ini, implementasi guru-guru merdeka, saya sangat tertarik. Jadi kepada adik kami, agar kami dibantu tentang yang namanya pembelajaran IT, termasuk PowerPoint. Kami ini sangat tertarik dengan itu. Bagaimana kira-kira ada mahasiswa bisa nggak kira-kira dibantu? Iya, sejenis PowerPoint. Karena macam saya ini boleh dibilang sekali masuk 3 les pelajaran cukup lama, sangat membosankan. Kalau ada istilahnya pakai proyektor, pakai PowerPoint cukup menarik sebenarnya. Bisa kira-kira kan? Terima kasih atas bantuannya. Oke, terima kasih pada Pak Haji Jasa Marpao yang sudah menyampaikan beberapa saran ya, bagi adik mahasiswa dimohon juga lah ya selama di sini, karena sampai bulan Desember ya. Sebelum Desember nanti mohon kepada dari kami, bagi guru yang mungkin minta bantuan yang tolong dibantu kan gitu ya. Sama klasi ini kan gitu kan. Oke, terus itu aja. Saya cukup ya Bapak Ibu ya, karena mentor kita sudah datang. Oke, terima kasih kepada adik kami mahasiswa.